Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Pratama dengan NPM 24120111594. Di sini saya akan menjelaskan 5 pasal mengenai hukum benda dalam KUH Perdata. Yang pertama ada pasal 499 KUH Perdata. Isinya, menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Pasal ini mendefinisikan apa yang dimaksud dengan barang dalam hukum perdata. Barang bukan hanya benda berwujud seperti rumah dan mobil, tapi juga bisa berupa hak-hak tertentu, misalnya hak guna usaha atau hak sewa, selama bisa dimiliki. Jadi, yang dimaksud barang dalam hukum perdata lebih luas dari pengertian sehari-hari. Yang kedua, ada pasal 501, yakni buah-buah perdata harus dipandang sebagai bagian dari suatu barang selama buah-buah perdata itu belum dapat ditagih, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian. Makna pasal ini yaitu, selama hasil tersebut belum bisa ditagih atau belum jatuh tempo, maka buah perdata itu masih dianggap bagian dari barang pokoknya. Artinya, hak atas bunga atau sewa itu masih melekat pada pemilik benda pokoknya, misalnya rumah atau piutang. Contohnya, misalnya Ali menyewakan rumah kepada Budi selama 1 tahun. Uang sewa dibayar tiap bulan. Di bulan keempat, Ali menjual rumah itu ke Citra. Nah, selama uang sewa bulan keempat belum jatuh tempo, maka hak atas uang sewa itu ikut pindah ke Citra sebagai pemilik baru rumah. Karena menurut pasal ini, uang sewa yang belum bisa ditagih masih dianggap bagian dari rumah itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada pasal 505 KUH Perdata. Isinya ada barang bergerak yang dapat dihabiskan dan ada yang tidak dapat dihabiskan. Yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai. Penjelasannya, pasal ini mengklasifikasikan barang bergerak menjadi dua, yaitu pertama, dapat dihabiskan seperti makanan dan bahan bakar karena barang-barang tersebut sekali pakai dan langsung habis. Yang kedua adalah tidak dapat dihabiskan seperti kursi dan mobil karena barang-barang tersebut bisa dipakai berulang kali tanpa habis. Selanjutnya yang keempat ada pasal 508 KUH Perdata. Isinya, yang juga merupakan barang tak bergerak adalah hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak ialah hak untuk memanfaatkan hasil dari tanah orang lain. Sebagai contoh, misalnya Andi diberi hak oleh Budi untuk memakai dan mengambil hasil dari sebuah kebun mangga milik Budi selama 10 tahun. Meskipun Andi bukan pemilik tanahnya, hak untuk memanfaatkan kebun itu termasuk barang tak bergerak. Yang kedua ada hak pengabdian tanah. Hak untuk menggunakan tanah orang lain demi kepentingan tanah miliknya. Sebagai contoh, misalnya tanah milik Citra tidak punya akses langsung ke jalan raya, jadi ia punya hak untuk lewat di atas tanah milik Dani. Hak ini melekat pada tanah, jadi disebut hak pengabdian tanah dan termasuk barang tidak bergerak. Yang ketiga, ada hak guna usaha atau HGU, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan pertanian, perikanan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, misalnya sebuah perusahaan perkebunan punya hak guna usaha atas lahan seluas 100 hektar selama 35 tahun. Hak guna usaha ini adalah hak atas tanah dalam jangka waktu tertentu dan secara hukum termasuk barang tidak bergerak. Yang kelima atau yang terakhir ada pasal 509 KUH Perdata. Isinya, barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Penjelasan, barang bergerak karena sifatnya adalah benda yang bisa berpindah tempat baik secara alami, contohnya seperti hewan berjalan sendiri, maupun karena dipindahkan manusia, contohnya seperti buku, meja, dan pakaian. Baiklah, demikian penjelasan saya. Semoga dapat dimengerti dan pahami. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.